Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini ada tablet akbar di Masjid Agung. Salatun bisalamil mubin min qatil ya qarami salatun bisalamil mubin min qatil ya qarami salatun bisalamil mubin min qatil salatun
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim dan ulama yang kami hormati, wabil khusus Bapak Yai Haji Abdul Ghaffar dari Banyuwangi yang kami tunggu-tunggu fatwanya. Yang kami hormati Bapak Yai Haji Ahmad Mutohar selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Taili. Yang kami hormati Bapak Bupati Banggai atau yang mewakili Bapak Ramlan Hanis SHMH Asisten 3 yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, para pinesepuh ingkang tansah satu kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dalam kesempatan malam hari ini selain ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita dalam majelis malam hari ini senantiasa mendapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa bermanfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap dan nantikan, yaitu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita hadir berkumpul di pelataran Masjid Agung ini dalam rangka yang mengikuti acara Tabligh Akbar bersama Kiai Haji Abdul Ghaffar dari Banyuwangi. Mudah-mudahan kedatangan beliau dan mauidhah yang beliau sampaikan nanti senantiasa bisa memberikan nuansa yang sejuk dan ilmu yang akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Tabligh Akbar malam hari ini dinyatakan dimulai. Diawali dengan alunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Alimuddin selaku yaitu Imam Masjid Agung. Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru-guru ngaji, wabil khusus akhinal mahbub al-karim Ki Haji Ahmad Thohar dari Toili selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Bupati Banggai atau yang mewakili yang saya hormati, para bapak ibu kaum muslimin muslimat, utamanya teman-teman dari Fokus yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser Ansor yang saya hormati, biasa namanya diabadikan di tempat-tempat penting. Di Al-Quran ada surat namanya surat Ibrahim. Di samping Ka'bah ada makom Ibrahim, hanya 2 meter dengan Ka'bah paling. Setiap kita sholat pasti membicarakan Nabi Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Luar biasa. Namanya diabadikan di tempat-tempat penting oleh Allah. Doa beliau diabadikan di Al-Quran. Doanya bagus-bagus. Pertama, doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Tuhan kami,
Jadikanlah saya ini orang yang ahli mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan seluruh anak cucu saya ya Allah juga ahli mendirikan sholat. Kunci sukses dunia akhirat ranking 1 adalah sholat 5 waktu. Maka sesibuk apapun kita hidup ini, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau berjamaah di masjid atau di musola hanya 5 menit, hanya 5 menit kalau jamaah. Kalau isya 5 menit, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, hanya 25 menit. Waktu yang diberikan Allah kepada kita sehari semalam 24 jam, ambillah 25 menit, masih tersisa 23 jam 35 menit. Wis gawe dodol bakso, gawe golek rosokan, jual es, jual nasi, masih ada waktu 23 jam 35. Khusus menghadap kepada Allah hanya 25. Itu kalau kita sholat berjamaah. Lek sholat dhewean nang omah gurung menit. Iku ngenteni sponsor. Bapak sponsor lah harus. Ngomongnya sponsornya Cinta Suci. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka perhatikan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai anak cucu kita meninggalkan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Jika kita mendirikan sholat berarti menegakkan agama Islam, meninggalkan sholat merobohkan agama Islam. Islam akan mulai roboh kalau umat Islam sudah mulai meninggalkan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur perintah sira ahlaka maring keluargan sira bis sholat, kon nglakoni sholat 5 waktu, wastabir ojo bosen-bosen, perintah sholat kepada keluarga, mengingatkan sholat kepada keluarga, jangan pernah bosan. Nah, sudah sholat zuhur nak? Belum. Sholat nak? Sudah sholat asar? Belum. Sholat. Bangun dulu, istri bangunkan. Dek, bangun dek. Subuh, subuh. Apa mas? Ibu, subuh. Subuh ya. Subuh dulu ya. Terus ibu gak apa-apa. Nahnu narzuquka, saya ngasih rezeki kamu. Rezeki kamu, rezeki anakmu, rezeki istrimu, rezeki keluargamu, saya yang menentukan, kata Allah. Pokok sekeluargamu istiqomah 5 waktu, urusan rezeki aku nanti yang ngatur. Yang punya rezeki Allah, yang ngatur rezeki juga Allah, betul? Maka jangan jauh-jauh dari Allah, mendekatlah kepada Allah dengan istiqomah sholat 5 waktu, utamanya dengan berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, kalaupun mungkin zuhur tidak bisa jamaah karena masih di pasar atau di kantor, kalaupun mungkin asar tidak bisa jamaah karena masih sibuk di sawah atau di kantor atau di pasar, paling tidak jamaah maghrib, isya dan subuh, paling tidak. Man sholal isya fi jama'atin faka'anna man nisfal laili
siapa yang jamaah sholat isya bagaikan sholat setengah malam. Kita tidak mampu Pak sholat setengah malam, tidak mampu. Kalau kepingin dapat pahalanya bagaikan sholat setengah malam, kata Nabi, jangan meninggalkan jamaah sholat isya. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu. Siapa yang jamaah sholat subuh bagaikan sholat satu malam suntuk. Tidak kira keluar kita sholat satu malam suntuk, biar dapat nilai pahalanya bagaikan sholat satu malam suntuk. Jangan pernah meninggalkan jamaah sholat subuh, hanya 2 rakaat, tidak sampai 5 menit. Dan kalau bisa usahakan bisa awaliyah, diawali dengan qobliyah subuh. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar qobliyah subuh, kata Nabi, lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Kita kehilangan uang 1 juta, menyesal, kehilangan sepeda motor, getun, terus merasa salah. Kalau tidak qobliyah subuh, bukan kehilangan sepeda motor, bukan kehilangan uang 1 juta, kehilangan dunia dan seluruh isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim ini orangnya manut diatur Allah. Masya Allah, luar biasa Nabi Ibrahim. Diatur Allah, nurut dia. Coba umur 80 tahun diperintah oleh Allah, disuruh khitan, dilaksanakan. Nabi Muhammad dawuh ikhtatana ala Ibrahim wa huwa ibnu tsamanina sanatan bil qudumi. Nabi Ibrahim dapat perintah khitan, kata orang Jawa sunat, 80 tahun umurnya. Bil qudumi, pakai kapak, pakai pecok. Ya kalau pakai pecoknya tidak masalah. Kalau ada dokternya yang tukang nyunat, ini sudah pakai pecok, disunat sendiri. Iki nek Malaysia kok gak kena helmnya. Helmnya polisi rendah kena ditempel. Helmnya tuling. Nempelnya apa nek glukol gitu. Bertahun-tahun tidak punya anak beliau, nangis pada Allah kepingin punya anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berdoa minta anak yang soleh. Bertahun-tahun tidak punya anak. Begitu punya anak, tampan, ganteng, pinter, soleh, Ismail, umur 9 tahun, diperintah lagi oleh Allah, sembelih anakmu Ismail, sembelih anakmu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Nak, aku bermimpi nak, diperintah Allah untuk menyembelih kamu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Tuhanmu ayah. Pasti ayah insya Allah akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Siap nak? Iya ayah. Dibawalah ke Jabal Qurban. Masya Allah. Ibu pernah tahu Jabal Qurban? Toh ini ke barat. Semoga sampai semua bisa ziarah ke Mekah Madinah. Allahumma amin. Sampai di Jabal Qurban. Sudah siap nak? Sudah ayah. Pedang terhunus, Ismail sudah siap. Takbir 9 kali Ibrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
saya. Kenapa sampai ketawa? Oh kan? Ya memang motornya begitu. Ternyata darah keluar bukan darah Ismail, tapi secepat kilat malaikat Jibril menggantikan domba dari surga. Ismail di sampingnya mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat Jibril jawab, kata malaikat Jibril, Allahu akbar walillahil hamd. Tiga hamba Allah berangkul-rangkulan bertakbir bersama-sama. Luar biasa Ibrahim, maka namanya diabadikan di tempat-tempat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini doa yang pertama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Bu, teman yang paling akrab menemani kita sholat lima waktu. Suami, anak, istri, tetangga. Ketika kita dikubur di alam kubur, tidak ada yang menemani. Yang menemani kita amal ibadah kita masing-masing. Ranking 1 amal ibadah adalah sholat 5 waktu. Betul? Semua kita yang tidak akan lama, Bu. Semua kita akan mati. Tinggal nunggu saat, tinggal nunggu giliran. Entah gilirannya yang mati sampai dulu, saya belakangan. Entah saya belakangan sampai dulu. Terserah. Umpama sampai dulu, saya belakangan, saya tidak apa-apa. Saya belakangan sampai dulu, saya tidak apa-apa. Kalau saya masih muda Pak Yai, masih lama Pak Yai, jangan bilang begitu deh, jangan bilang program Ijroil pencabut nyawa 2000 sampai 2020, mudah-mudahan kok yang diambil. Betul ini berdasarkan fakta dan kenyataan. Pesawat Air Asia jatuh di Pangkalan Bun, Kalimantan Timur, di laut, yang mati 250 orang, masih muda semua. Pesawat Lion Air jatuh di Jawa Barat, di laut, meledak di laut, 150 orang penumpangnya, ternyata semuanya masih usia muda. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang mati-mati di jalan raya rata-rata didominasi anak-anak muda. Catatan buku saya tahun 2000 sampai 2019 ini, artis dan bintang film yang mati di Jakarta, mati muda kurang lebih 35 artis. Mulai Arifin Nur, Ziggy Zulkarnain, Abeng Ngesti, Poppy Mercury, Ricky Ricardo, Benyamin Sueb, Dono Kasino, Nika Ardila, Sukma Ayu, Adarisma Alfarini, Muhammad Taufik Safalas, Grise Basuki Asmuni, Gito Rolis, Supan Supian, Susana, W.S. Rendra, Megi Z, Aji Masaid, Ustadz Jenudin Enjet, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Arifin Ilham, Jojon, Olga Saputra, Jupe, terakhir 17. Itu masih muda semua, yang tua hanya 3, Mbah Marijan, Mbah Surek. Subhanallah. Subhanallah. Hafal. Saulan ngapal lagi nih. Ini nggak ada ke rumah nonton ya. Masih muda semua Pak itu Pak, tidak ada yang tua. Saya keliling ngaji mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bolak-balik saya ke Paluku, sampai ke mana Batam, Papua, Denpasar, karena paling dekat dengan Banyuwangi, hampir tiap minggu saya ke Denpasar. Saya keliling ngaji, setiap kota saya lirik, saya tengok, jual es kelapa muda, jual es kelapa muda. Ternyata kelapa yang diambil yang muda-muda dulu Pak, yang tua dibiarkan kan jatuh-jatuh sendiri. Sing tua-tua itu lemes-lemes dulu mati-mati dewe. Harus jangan nomi iki sing bisa.
datang ke sini. Pagi masih bergurau, duhur mati, ada enggak? Duhur masih bergurau, tahu-tahu asar mati, ada enggak? Duhur masih bergurau, asar masih bergurau, maghrib mati bareng. Kalau 3 orang 10 orang saya enggak terkejut, enggak kaget saya. 3.000 orang yang mati di Palu itu setahun yang lalu persis. Betul? Tidak ada yang sakit Pak, duhur masih bergurau, asar masih bergurau. Hotel Warwa tingkat 7 hancur. Mayatnya tidak ada yang dimandikan, tidak ada yang dikafani, dimasukkan kantong plastik dan dikubur massal. Satu kuburan ada 50 orang, ada yang 25 orang. Dulu disanjung-sanjung karena orang hebat, dulu disanjung-sanjung karena miliarder, dulu disanjung-sanjung karena artis penggemarnya jutaan. Begitu dimasukkan dengan kantong plastik, siapa yang menyanjung kamu? Mana hartamu, mana pangkat jabatanmu, mana bodyguardmu yang mengawal kamu? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, dung ding dung 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 ding dung ding dang dang gendeng dung. Gendut. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kantong plastik. Ya Allah, yang nyanyi Rumah Irama. Saya seneng lagunya Rumah Irama itu karena syairnya maknanya sangat dalam, tidak ngawur kalau ngalang. Kalau lagu-lagu sekarang tuh kalau ngarangnya syairnya tidak jelas maunya apa. Kemana, kemana, di mana, di mana, di mana, kemana? Kamu cari siapa? Tidak ketemu mulai pagi. Nah, maksudnya kemana lagu ini tidak jelas? Kemana, kemana, di mana? Di mana, di mana? Kemana? Kan orang bingung ini. Alamatnya palsu lagi. Yang tidak ketemu Pak ya. Ya Allah. Penyanyinya Ting Ting Jaya itu. Apa namanya? Ayu Ting Ting ya? Ayu Ting Ting. Kemana-kemana, di mana? Di mana, di mana? Kemana? Masya Allah, kalau kita sudah dimandikan, dikafani, makanya kalau ada orang mati Bu, datang Bu, kalau bisa ikut memandikan Bu, kalau ikut memandikan terenyuh hati ini. Kalau sekarang kamu yang mati, satu saat pasti aku yang mati, betul? Kalau sekarang kamu yang aku kafani, aku mandikan, lain hari pasti aku yang dimandikan dan dikafani. Kalau sekarang kamu aku masukkan ke keranda, satu saat aku yang dimasukkan ke keranda. Cuma kadang-kadang memandikan orang mati ini kan ada yang mintanya kuat, ada yang lemah. Ada itu Mbak Yuna sendiri, adiknya mati, disuruh mangku adiknya, di bangku adiknya ya, ini mayatnya mau dimandikan. Enggak mau saya. Loh, kamu kan Mbak Yunya, dulunya adik saya, sekarang mayat, enggak berani. Kalau suruh mangku enggak berani. Ya wis kena gak wani nyo ketokane kuku, kukune ketokono. Lek ngetoki kuku gelem kula, nek mangku mboten. Ya wis, baru megang jari-jari satu. Lari sama. Kenapa? Drijine ubah-ubah ya. Lah wis mate ubah-ubah, sumpah gerak-gerak jari-jari. Orang-orang penasaran dilihat ditengok, ternyata jari-jarinya yang mangku yang dipegang ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, untuk dimungkin lagi. Ini mesti bau.
Apa gaya Indonesia? Encurnya. Tuh, kalau sudah dibawa ke keranda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua ditinggal oleh kita, yang kita bawa amal kita masing-masing. Amal ranking 1 adalah sholat 5 waktu. Maka sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Panitianya mau lari. Saya sama kira itu gong. Masya Allah, Pak, 74 tahun Indonesia merdeka, dan sampai hari ini negara kita aman, alhamdulillah. Masya Allah. Maka tetap jaga keamanan. Saya terima kasih kepada dua lembaga, terus terang aja, TNI dan Polri luar biasa mengamankan negeri. Dia ada di perbatasan-perbatasan, kadang tidak tidur sehari semalam, bergantian dengan temannya, agar negara kita ini aman. Luar biasa mereka jasanya kepada kita. Maka doakan mereka. Kalau sampai sholat, coba doakan, Rabbi j'al hada baladan amin. Doakan, karena aman ini luar biasa. Kalau sudah aman, mau apa kita? Kita dijajah Belanda 350 tahun, tidak dapat apa-apa kita, Pak. Kita merdeka baru 74 tahun, lebih lama dijajah oleh Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Kekayaan alam Indonesia dicuri oleh Belanda, tambang emas dicuri, tambang minyak dicuri, tambang batu bara dibawa ke Belanda. Kita hanya ditinggali satu, tarik tambang tok. Geleng-geleng-gelan ya, tambang kan tarik-tarikan dong. Ayolah-ayolah. Logikanya tidak bisa merdeka kita nih, Pak. Tidak bisa merdeka, dijajah 3,5 abad. Kita tidak punya apa-apa, hanya punya bambu runcing. Belanda bedil punya, ebom punya, meriam punya. Kita hanya punya bambu runcing, bedil tidak punya, ebom tidak punya, meriam punya satu, meriam belina tok. Gak kena yang bedil di bedil ya. Logikanya menang dari mana kita melawan Belanda? Tidak bisa menang. Tapi alhamdulillah, kiai-kiai dan ulama-ulama tampil. Pondok pesantren itu, Pak, pendidikan tertua di Indonesia. Belum ada SMK, Semeya, SMP, Aliyah, universitas. Belum ada. Pondok pesantren sudah ada. Dan dari pondok itu melahirkan santri-santri yang hebat. Pahlawan-pahlawan nasional. Jebolan pondok pesantren semua. Siapa Panglima TNI pertama? Ki Haji Jenderal Sudirman. Itu santri yang luar biasa. Tuanku Tengku Umar Kiai, Imam Bonjol Kiai, Ki Haji Hasanuddin Kiai, Ki Mojo Alibasa Sentot Prayodirjo Kiai, Ki Haji Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidun Pananto Agomo Kalifatullah Tanah Jawa, jejuluk Pangeran Dipo Negoro. Kiai semua, Pak. 90% pahlawan nasional, tamatan pondok pesantren. Betul? Produk pondok pesantren. Makanya wajar, pas kalau Pak Jokowi 22 Oktober memberi hadiah sebagai para santri, dinyatakan hari santri nasional besok pagi tanggal 22 Oktober. Betul? Betul. Karena andilnya besar santri ini kepada negeri ini. Masya Allah. Begitu merdeka, ada beberapa lomba. Saya yang tidak kurang sependapat lah, lomba gerak jalan. Gerak jalan itu kan bikin orang mundur.
kurang maju lah. Karena doanya orang gerak jalan jelek-jelek rata-rata. Sampai lihat kalau berdoa orang gerak jalan, kere, 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 kere itu bisa-bisa. Uang nggak punya, rumah nggak punya, tidur di gedung, itu namanya kere. Kenapa dia katakan kere? Kapan kayanya kita ini? Ya Allah, boleh sambil gerak jalan dirubahlah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Asmaul Husna. Betul? Atau lagu-lagu kebangsaan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, sambil gerak jalan sambil nyanyi. Itu semangat, malah rasa nasionalisnya tumbuh kita ini. Daripada kere, Kere. Kere banget gitu. super ngomongnya kere. Oh, sekali. Atau yang akan datang 17 ya, Agustus yang akan datang setahun lagi dirubah, jangan kere-kere, podo-podo muni tak cangkemi, podo-podo ngomong lisan kita ini dirubah, sugih, 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 sugih. Hitungannya apa ini? Husnudon yang pangeran kita deh. Daripada kere, kere, kere. Mundur kita ini. Yang kedua, saya kurang sependapat, dan itu menurut saya dosa besar, haram hukumnya. Lomba panjat pinang, haram, dosa besar. Lomba panjat pinang. Seharusnya kan pinang dulu, baru dipanjat. Seharusnya kan begitu. Ini dipanjat dulu, baru dipinang. Dosa besar. Sampai mikirnya orang masih kan, Masya Allah. Lumayan. Astagfirullahaladzim. Mikirnya malah. Ya dapat itu aneh. Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai, Masya Allah. Ini sudah cukup Pak ya? Lagi. Pak, negeri kita ini Pak lengkap. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik. Dan itu bukan kehendak kita, itu pemberian Allah kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Betul? Indonesia ini Pak, kalau disodorkan Islam, Kristennya tidak mau. Disodorkan Kristen, Hindunya nolak. Disodorkan Hindu, Buddhanya tidak mau. Disodorkan Buddha, Katoliknya tidak mau. Tapi kalau disodorkan Pancasila, semua bisa menerima. Disodorkan Pancasila, Islam menerima. Disodorkan Pancasila, Kristen menerima. Disodorkan Pancasila, Hindu menerima. Disodorkan Pancasila, Katolik menerima. Disodorkan Pancasila, Buddha menerima. Kalau memang persatuan kesatuan bangsa yang merupakan pokok maslahatul ummah, itu harus diutamakan. Dan nyatanya rakyat Indonesia ini bisa rukun dan bersatu. Perekatnya adalah Pancasila. Paham tidak ini? Maka sampai kapanpun 4 pilar negara ini harus kita pertahankan. 1 Pancasila, 2 Bhinneka Tunggal Ika, 3 Undang-Undang Dasar 45, 4 NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai kapanpun harus kita pertahankan 4 pilar ini. Sampai jangan mau dihasut oleh kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, khilafah. Tidak usah. Kenapa begitu? Kalau terjadi negara Islam Pak,
Maka Pulau Bali tidak mau, dia akan menjadikan negara Hindu. Papua akan menjadikan negara Kristen. Hilanglah negara Indonesia, akan jadi negara-negara kecil. Dan ketika menjadi negara-negara kecil, gampang diadu domba dan dihancurkan oleh pihak yang lain. Betul nggak? Ini sudah nyaman kita, sudah 74 tahun kita menikmati negeri ini. Kita tinggal melanjutkan saja ya. Tidak usah dirubah-rubah sudah, kita tinggal melanjutkan dan mempertahankan. Alhamdulillah Pak Karno mampu menyelamatkan negeri ini, Pancasila dan NKRI. Disusul Pak Harto mampu mempertahankan Pancasila dan NKRI. Kemudian dilanjutkan almarhum Al-Maghfurlah B.J. Habibie mampu mempertahankan Pancasila dan NKRI. Dan disusul lagi presiden keempat Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, presiden terunik sedunia. Gak ono presiden buta itu nggak ada Pak, hanya Gus Dur Pak ini. Di mana-mana dituntun sama ajudannya oleh mahasiswa duduk rasa di depan istana, Gus Dur mundur, Gus Dur mundur. Gus Dur jawab, maju dituntun kan mundur ya Allah. Mahasiswa yang guyu kepikir-pikir, hari gak situ, gak situ ngamuk malah guyon. Oh, maju dituntun kan mundur arah-arah wes. MUI tanda tangan se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tanda tangan se-Indonesia, goyangan Inul haram, goyangan Inul haram. Gus Dur ditanya wartawan, Gus, gimana Gus pendapat sampean Gus tentang goyangan Inul? Nggak apa-apa. Inul kan cari uang, orang cari uang kok dibahas. MUI kayaknya ada kerjaan aja. Enggak Gus, yang saya tanya kan hukumnya Gus, katanya MUI hukumnya haram, goyangan itu. Kalau menurut Gus Dur haram enggak? Enggak. Lu kok enggak haram? Oh saya enggak lihat. Sohi. Dia jangan lihat, kan selesai. MUI-nya bingung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, tapi Pak, kalau sampai sekarang berziarah ke makam beliau, Masya Allah, sehari itu Pak, tidak kurang dari 1000 orang, setiap hari. Itu ada kotak, orang-orang narok seikhlasnya di kotak itu, di makamnya Gus Dur. Itu 1 bulan kurang lebih menghasilkan uang tidak kurang dari 150 juta per bulan, dan itu diberikan kepada anak-anak yatim. Jadi Gus Dur sudah di alam barzah masih menyumbang anak yatim setiap bulan 150 juta. Kita yang masih hidup, berapa yang kita sedekahkan? Gus Dur sudah di alam kubur mampu sedekah kepada anak-anak yatim setiap bulan tidak kurang 150 juta. Luar biasa. Saya ke sana Pak, ke makamnya beliau. Yang namanya orang itu lengkap. Orang Hindu ada, orang Buddha ada, orang Kristen ada, orang Islam banyak. Gus Dur ini memang perekat bangsa. Perekat bangsa. Datang semua. Yang namanya orang Islam datang semua, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, dari Jawa, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Denpasar, dari Bali, dari Batam, hampir lagunya itu berbeda-beda. Yang sana Abdul Zikri, La ilaha illallah, La ilaha illallah, satu gerombolan. Yang sana beda lagi, illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang sana beda lagi, illallah.
gayanya berbeda-beda tahlil. Saya ngaji surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Dikira saya di belakang sini menyalahkan ngaji saya kira menyalahkan saya. Saya dengar suara, hayya, hayya. Saya mau ke belakang. Ternyata orang Cina, agamanya Buddha, pakai kemenyan yang panjang tuh. Hayya. Selesai saya tanya, Pak, dari mana? Saya Surabaya, Pak. Agamanya saya Buddha. Loh, Gus Dur kan Muslim. Pak, Gus Dur ini pernah menolong saya. Usaha saya bangkrut, saya datang ke Gus Dur minta doa, didoakan sama Gus Dur. Kemudian ekonomi saya bangkit kembali. Saya bangga sama Gus Dur telah membantu saya kepada Tuhan. Akhirnya saya setiap bulan datang ke makamnya Gus Dur, mendoakan kepada Tuhan saya dengan cara saya dan agama saya. Waktu jadi presiden baru jadi, Pak, kira-kira satu bulan, Gus Dur ini menghadiri undangannya almarhum almarhum Ki Haji Hasyim Mujadi, pengurus besar Nahdlatul Ulama di Malang. Pak Hasyim punya pesantren Al-Hikam di Malang itu. Gus Dur selaku presiden baru datang ke Malang naik helikopter, turunnya di Bandara Abdurrahman Saleh miliknya TNI di Malang. Santrinya Ki Hasyim Mujadi saking semangatnya ada presiden dari NU, bawa truk diisi salon besar-besar, pidato di atas truk. Helikopter sudah berputar-putar mau turun ke lapangan Abdurrahman Saleh Gus Dur ini. Yang namanya santri saking semangatnya pidatonya kebolak-balik. Saudara-saudara, ingat presiden dari NU, saudara. Ini sudah akan mendarat, saudara. Inilah Ki Haji Abdurrahman Saleh mendarat ke lapangan Abdurrahman Wais, saudara. Mari kita saksikan, helikopter sudah berputar-putar. Ki Haji Abdurrahman Saleh mendarat ke lapangan Abdurrahman Wais, saudara. ACC. Masya Allah. Gus Dur mampu mempertahankan Pancasila NKRI, kemudian disusul Megawati juga mampu, kemudian disusul Presiden Yudhoyono 2 periode juga berhasil, kemudian Pak Jokowi 5 tahun kemarin berhasil, dan semoga 5 tahun ke depan lebih berhasil lagi, Allahumma. Baik Prabowo maupun Jokowi sudah ngomong di TV, sudah ngomong tidak ada 01, tidak ada 02, yang ada adalah kita bersatu, rakyat dan bangsa Indonesia membangun negeri ini bersama-sama. Betul? Mari membangun negeri bersama-sama. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini penting aman ini, sehingga Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbij'al hada baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri saya negeri yang aman. Kalau sudah aman, orang mau sholat enak, mau baca Quran enak, mau MTQ enak, mau silaturahim enak, mau pengajian enak, karena negaranya sudah aman. Aman sudah 74 tahun, mari kita pertahankan seterusnya. 4 pilar tadi paling tidak sampai harus hafal: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Kalau tidak hafal, ada rumus baru yang rumusnya enak dihafalkan, dan insya Allah gampang hafal. Tidak usah ditulis, hafal. Hafalkanlah PBNU. Itu singkatannya ada 2. Singkatan pertama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Singkatan kedua, P-nya ini adalah Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 40. Menghafalkan PBNU sama saja menghafalkan pilar negara. Hafal PBNU, hafal pilar negara. Itu artinya
NU tidak bisa pisah dari NKRI ini. Karena NU ikut mendirikan, maka NU wajib menjaga negeri ini yang sudah final dari almarhum Al-Mahfuz Haji Hasyim Asy'ari dan Pak Karno, final bahwa negara kita negara Pancasila dan NKRI harga mati. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka kita kerjasama dengan orang Hindu, silakan. Kerjasama dengan orang Buddha, monggo. Kerjasama dengan orang Kristen, silakan. Boleh. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kuciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kuciptakan kamu berbangsa-bangsa. Yang menciptakan berbangsa-bangsa itu Allah. Ada bangsa Amerika, ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Jepang, ada bangsa Indonesia. Dan kuciptakan kamu bersuku-suku. Yang menciptakan bersuku-suku juga Allah. Ada suku Bugis, suku Madura, suku Dayak, suku Jawa, suku Bali. Semua itu lita'arafu, supaya kerjasama dengan orang Hindu tidak dilarang, dengan orang Buddha silakan. Soal agamanya tetap dibatasi oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan agama Tuhan, bagi saya tetap agama saya. Kalau keyakinan Tuhan yang baik ke gereja, silakan Tuhan ke gereja, tetapi keyakinan saya yang baik itu masuk ke dalam masjid. Ada yang keras-keras, tidak usah kita ikuti. Kerjasama dengan orang Kristen haram, dengan orang Hindu haram. Kalau bilang begitu Pak, jangan hidup di Indonesia Pak. Ayo kita tidak bisa kerjasama dengan yang lain. Sampai punya toko di pinggir jalan raya, ada sepeda motor berhenti, deng. Bu, beli rokok Bu, udang garam saya satu bungkus Bu. Bentar saya tanya dulu, sampai Hindu apa Muslim? Saya Hindu Bu, jangan, ini warung khusus Muslim ini. Sapulan matek warung sampean. Mereka beli sampai layani, itu namanya bentuk kerja. Soal agamanya orang itu apa? Bukan urusan sampean. Lakum dinukum waliyadin. Betul nggak? Loh, saya kalau tidak kerja sama, apa nyampe saya di Bangga ini? Naik pesawat dari Banyuwangi, baru naik pilot, saya tanya, pilot ke Surabaya ini? Iya Pak, sebentar saya tanya, saya Kristen apa sih? Pilotnya jawab, saya Kristen Pak, tidak jadi. Saya cari yang Muslim. Kapan nyampe saya? Iya, betul. Saya tidak usah nanya begitu, yang penting saya naik, jasanya dia menghantarkan saya nyampe ke Surabaya, saya ganti uang 1 juta. Itu namanya bentuk kerja. Soal pilotnya mau ibadahnya kayak apa, agamanya apa, bukan urusan saya. Lakum dinukum waliyadin. Kita ini umat Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Yang ditonjolkan umat Nabi Muhammad adalah kasih sayang, Pak. Kasih sayang dengan siapa? Dengan siapapun. Masya Allah, jangan saling caci mencaci, jangan saling hina menghina. Ngajilah kitab tawadhu. Kalau sudah ngaji kitab tawadhu, ya Allah, melihat orang tua, dia akan mengatakan, ya Allah, soal ibadah saya kalah dengan orang tua ini. Ibadahnya lebih banyak dia sudah umur 80 tahun, ibadahnya sudah 80 tahun. Saya masih umur 50, ibadah saya kalah dengan dia. Saya harus hormat sama orang tua ini. Ini namanya tawadhu, adab asor, rendah, merendahkan diri, lemah lembut. Ketika lihat anak muda yang umurnya di bawah kita mengatakan, anak muda, ya Allah, kamu umur 30 tahun, saya umur 50, dosa saya lebih banyak daripada kamu. Nak. Dosa saya 50 tahun, dosa kamu masih 30 tahun. Saya lebih banyak dosanya daripada yang masih 30 tahun dosanya. Sedang saya sudah 50 tahun dosa saya. Sehingga tidak ada menghina sama yang lain. Betul tidak?
tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling benar. Kita tidak tahu akhir ending terakhirnya bagaimana nasib kita, apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Ternyata Presiden Jokowi yang sering dihina dan dicaci maki, begitu hujatan-hujatan terus, malah dia masuk ke Ka'bah, Pak. Masuk ke dalam Ka'bah. Masya Allah. Dicaci maki sabar, malah masuk ke dalam Ka'bah, malah masuk di kamarnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, betul. Allah yang menakdirkan seperti itu, tidak bisa kita merekayasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka kalau ada orang hebat, kata Sayyidina Umar, tengok dua perempuan, siapa istrinya dan siapa ibunya. Saya sudah meneliti, meneliti. Menelitinya kancingnya pedot sampai ini apa sih? Meneliti. Kalau ada orang hebat, siapa istrinya dan siapa ibunya. Masya Allah. Nabi Muhammad berhasil berjuang dari Mekah, Islam sampai ke Makassar, Islam sampai ke sini, ke Banggai. Jangan hanya lihat Nabi Muhammad, lihatlah siapa di belakang beliau. Istri beliau, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang luar biasa. Bu Khadijah itu bu orang cantik, miliarder, kaya raya, dan orangnya pandai. Cantik, miliarder, pandai. Elek, goblok, marah. Bu Khadijah ini lengkap, cantik, pandai, miliarder. Pandainya dari mana? Umur 22 tahun dia berguru kepada pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal, ahli Taurat, ahli Injil. Dikasih tahu oleh Waraqah bin Naufal Khadijah ini, Khadijah, tanda-tanda Nabi terakhir ini di Injil, ini di Taurat. Kata Khadijah, berarti sudah lahir di dunia ini. Sudah. Khadijah mengatakan, guru, saya tidak akan menikah kecuali dengan Nabi terakhir itu. Siapa namanya di Injil dan di Taurat? Namanya Ahmad atau Muhammad. Karena dia punya guru dan dia pandai kitab Taurat dan Injil. Satu saat Nabi Muhammad ketika umur 25 tahun mertamu ke rumahnya Bu Khadijah, kepingin dagang Nabi Muhammad. Anak masih muda umur 25 tahun mertamu ke rumahnya Bu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pindah, mari silakan. Bu Khadijah lihat Muhammad terkejut. Loh, siapa orang tampan nih? Kayak lihat tingginya, halusnya kulitnya, tampan wajahnya, persis di keterangan Taurat dan Injil. Jangan-jangan dia Nabi terakhir. Coba tahu, sudah saya duduk, saya tanya namanya dulu. Kalau namanya persis di Taurat dan Injil, berarti Nabi terakhir. Tapi kalau namanya saya tanya Wakidi, nah gak situ. Karena di Taurat dan Injil namanya Ahmad atau Muhammad, coba namanya siapa? Silakan Pak, silakan duduk. Nabi Muhammad duduk. Nah, diminum dulu Pak, diminum. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dari mana? Mas dari mana? Saya dari Mekah sini Bu. Namanya siapa? Muhammad. Duk. Kita nggak kena liu. Kembang jagung di pedek Cina berawis kadung di kapak luar. Orang nangis gimana? Ya Allah. Anu Bu Khadijah, saya pertama silaturahim, yang kedua saya ini mau belajar dagang, ingin menjualkan dagangan Bu Khadijah. Oh ya, nggak apa-apa ya. Cuma gini Muhammad, karena sampai ini kan baru belajar, nanti budak saya mendampingi sampean, laki-laki tapi namanya Maisarah, namanya kayak perempuan tapi laki-laki, mendampingi sampean dagang gimana? Oh enggak apa-apa Bu, ya enggak apa-apa dah. Maisarah bisa bilangi sama Bu Khadijah, Maisarah, kalau kamu dampingi Muhammad, peristiwa apapun yang terjadi, catat
nanti catatan yang berikan saya. Loh, kok istimewa sih dulu tamu anyar nih Bu? Suruh nyatet aku, coba kan ngomong gitu saja. Dikongkon curagan kok apa Pak, betul. Setiap apa yang dicatat oleh Maisarah sampai di kota Basra, Nabi Muhammad dan Maisarah duduk di bawah pohon kurma, ada pendeta itu gereja batu, pendeta namanya Nasturo. Nasturo ini ahli Injil dan ahli Taurat. Tahu ada orang dua duduk di bawah pohon kurma, terkejut Nasturo ini karena dia sudah tahu mengetahui tanda-tanda Nabi terakhir. Loh, orang ini siapa? Lihat wajahnya yang tampan, kulitnya yang halus dan cerahnya, wajahnya kayak Nabi terakhir. Coba saya panggil. Sini nak, sini. Maisarah yang datang ke pendeta ini. Kamu namanya siapa? Saya Maisarah. Dari mana kamu? Dari Mekah. Temanmu yang dulu siapa namanya? Muhammad. Duk, ini jauh Nabi terakhir. Nak, pulang saja kamu. Jangan dilanjutkan. Pulang. Kalau sampai ketahuan orang Yahudi akan dibunuh nanti temanmu. Pulang, pulang. Pulang. Sampai di rumah Bu Khadijah, Maisarah cerita. Bu Khadijah, Muhammad ini luar biasa. Kalau dagang jujur, yang baju-baju yang rusak ditunjukkan kalau ini rusak. Begitu dagangan ditaruh, pembeli langsung datang semua, habis dagang. Yang saya kagum lagi wahai Bu Khadijah, selama saya berjalan tidak pernah kena panas. Lu kenapa? Mega selalu jadi payungnya Muhammad di setiap perjalanan. Satu pun tidak pernah kena panas sedikit pun saya. Bu Khadijah semakin yakin kalau ini Nabi terakhir. Ini Nabi terakhir betul, namanya persis Muhammad. Di Taurat tidak pernah kena dipayungi oleh mendung. Bu Khadijah tidak tahan, langsung beliau melamar kepada keluarga Nabi Muhammad. Begitu jadi istri Nabi Muhammad, Bu Khadijah ini luar biasa. Seluruh kekayaannya dihibahkan demi kepentingan perjuangan agama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhiasan emasnya habis, intennya habis, berliannya habis, kekayaan militernya habis semuanya. Tinggal baju satu yang nempel di tubuhnya, itu pun banyak tambalannya bajunya. Maka Bayi Maimun Jubair sarang kalau ada Sayyid, Habib, Kiai, santri membacakan qasidah Khadijah, Bayi Maimun akan meneteskan air mata karena Bayi Maimun tahu persis suksesnya perjuangan Nabi Muhammad ditopang oleh istri yang sangat tercinta, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kalau sudah ada Sayyid mengucapkan sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijah Al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra bi Khadijah Al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Kiai Maimun Jubair meneteskan air mata. Beliau minta kepada Allah kalau meninggal ada di sampingnya Bu Khadijah. Keturutan Pak, kemarin naik haji, setelah tawaf mencium Hajar Aswad, Senin sakit, Selasa wafat, dimakamkan di Maklah. Dan di Maklah itulah ada makamnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Allahumma sholli ala Muhammad. Ad-dunya mata wa khiru mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia perhiasan kata Nabi, tapi seindah-indah perhiasan istri yang sholihah. Gunung perhiasan dipandang tidak pernah membosankan, gelombang laut perhiasan dipandang selalu indah, bintang rembulan perhiasan dipandang tidak pernah jemu, tapi itu semua kalah dengan istri yang sholihah. Kenapa kalah? Dari istri yang sholihah akan lahir generasi-generasi yang bagus. Dari istri sholihah lahirlah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebireng. Dari istri sholihah lahirlah Gus Dur. Dari istri sholihah lahirlah Ki Haji Maimun Jubair. Dari istri sholihah lahirlah Jokowi. Dari istri yang sholihah lahirlah Kiai Wahab Hasbullah. Betul enggak? Hanya istri yang sholihah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ono elektron yang geblak sama main, itu masih tidak ada musiknya. Masya Allah. Maka ibu-ibu, mari, karena jasa panjenengan luar biasa kalau bisa mencetak kader-kader yang bagus. Bapak ini jarang ketemu dengan anak, ibu yang sering ketemu, betul? Nabi Muhammad dawuh,
al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga lambang kesuksesan. Kesuksesan anak-anak ada di tangan ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan kaki bapak. Akak goreng ini. Kaki ibu. Pujangga Arab mengatakan an-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Wanita tiang negara. Wong lanang tiang jaler. Bukan tiang negara, tapi tiang jalan. Dimanapun ada negara, negara itu pasti punya ibu kota. Bapak kota tidak ada. Yang ada ibu kota. Kepala daerah kabupaten namanya Bupati. Hadirin, sambutan ketiga disampaikan Pak Pati. Didukno protokol goblok. Masuk Pak Pati. Bupati, jasanya ibu. PBB mengadakan peringatan Hari Ibu sedunia. Hari Bapak tidak ada, Bu. Yang ada Hari Ibu, betul? Tanah yang kita injak adalah tanah Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Makanya dikatakan bumi, bukan Pak Emi. Bukan Pak Emi. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, wahai Nabi Muhammad, siapa yang harus saya hormati, ayah dan ibu saya? Ibumu nak. Siapa lagi wahai Nabi Muhammad? Ibumu nak. Siapa lagi wahai Nabi Muhammad? Ibumu nak. Siapa lagi wahai Nabi Muhammad? Ayahmu nak. Ibu 3 kali. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutubnya kenyataan, jangan coba durhaka. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan juga. Murkanya ibumu, murka Tuhan juga. Maka jangan jadi anak durhaka. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ojo ngelungu itu yuni. Ngelungu nyanyi gini tok cakep. Pak, ini istri sampean yang sini, Pak. Iya. Kok ngelungu tok cakep nih. Bapak. Masya Allah. Maka kaitan dengan ibu, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim luar biasa. Ya Allah, ampun dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina, dan seluruh dosanya orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika nanti hari perhitungan di hadapan Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga 1 jam 15 menit saya ngaji ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan kita jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita dan mendoakan anak-anak kita sesuai doa Nabi Ibrahim, dan mendoakan negeri kita yang tercinta ini agar negeri ini tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Langsung doa. Doanya Kiai langsung. Demikian mari kita berdoa kepada Allah, semoga pelantikan presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik 5 tahun memimpin negeri ini selalu diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu merekatkan bangsa ini dan meningkatkan perekonomian negeri ini, sehingga negeri ini semoga tetap menjadi negeri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillah.